mendengar pandangan para ahli di bidang penyakit menular dan juga diskusi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, maka kami memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan PSBB diperpanjang 28 hari. Artinya periode kedua PSBB ini mulai tanggal 24 April sampai dengan 22 Mei 2020. Jadi yang pertama yang perlu saya tegaskan bahwa tidak ada rencana penutupan arus lalu lintas di perbatasan dan barat DKI. Petugas kepolisian dari lintas Polres Jakarta Selatan menghentikan beberapa kendaraan yang kedapatan melebihi muatan sesuai aturan PSBB hingga warga yang masih keluar rumah namun tidak menggunakan masker. Selama 2 hari berlangsung, tugas operasi pengawasan PSBB menyampaikan tingkat kesadaran masyarakat untuk keluar rumah masih cukup rendah. Itu Presiden Joko Widodo meminta evaluasi penerapan PSBB di 4 provinsi dan 22 kabupaten dan kota. Salah satu indikator evaluasi yakni daerah mana yang sudah menerapkan secara ketat dan efektif dan daerah mana saja yang masih longgar dalam menerapkan PSBB. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam ratas laporan gugus tugas COVID-19 pada Senin pagi. Selamat malam semua teman-teman. Malam. Ya, perkenalkan nama saya Tri Januardi dan rekan saya Tiko Siotang. Kami pada malam ini akan bukan menjelaskan ya tepatnya teman-teman. Kita akan Lebih ke diskusi guys. berdiskusi tentang PSBB dan tentang COVID juga, COVID-19. Bagi teman-teman yang mau menonton silakan menonton. Tapi sayangnya tidak ada yang menonton. Enggak teman-teman, kita bercanda teman-teman. Jadi bagi teman-teman semoga bisa mendapatkan informasi dari diskusi kami pada malam ini. Terus kalau misalnya ada salah kata kita minta maaf kurang lebih karena kita mengambil data-data juga akurat ya teman-teman. Mungkin kalau ada salah dalam diskusi kita mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun apapun tentang informasi yang kita berikan. Kita minta maaf sebelumnya sebelum kita masuk ke topik. Jadi kenapa kami membuat diskusi ini, karena kami ada tugas teman-teman. Tugasnya yaitu tugas hukum yang diberikan oleh Bu Diana, dosen kami. Nah, tak usah berpanjang lebar lagi teman-teman, takut kelamaan, kita langsung saja masuk ke topik ya kok ya. Nah kok, kita tuh mau ngejelasin kan nih kok, kita mau berdiskusi kan. Ya nggak kok? Pendapat lu, pendapat gue ya. Nah, terus gue pengen langsung masuk aja nih kok ke materi. Baik, nanti sistemnya tanya jawab aja ya, ganti-gantian atau? Ya, tanya jawab aja, biar kayak lebih cepet aja ya. Yo. Nah, gue mau nanya nih kok kalau, nah menurut lo apa sih itu PSBB kok yang ada pada saat ini? Gitu loh. Karena kan kita tahu bahwa Indonesia kan bukannya di lockdown tapi di PSBB kan. Ya itu kepanjang ada pembatasan sosial berskala besar ya Pak. Nah menurut lo apa sih? Sebenarnya tuh PSBB itu pembatasan sosial berskala besar itu lebih ke ini sebenarnya sih dasarnya dulu tuh PSBB itu sebenarnya diadain dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 ini kan. Nah, PSBB ini aturan PSBB ini tercatat dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020. Nah, udah ada undang-undangnya ternyata. Udah baru dibuat. Nah, PSBB ini tuh meliputi pembatasan kegiatan-kegiatan sosial kita tuh, keseharian kita, kayak kuliah kita diliburin, sekolah diliburin gitu-gitu. PSBB ini pembatasan sosial ini berskala besar ini kayak aktivitas sosial kita dikurangin. Jadi kan karena penularan ini kan lebih cepat tuh di kerumunan gitu tuh, cepat banget nular tuh. Jadi hal itu tuh kayak dibatasi dulu sama pemerintah. Ya kok ya lebih tepat ya. Ya, kayak gitu tuh. Nah, nggak cuma sekolah, kuliah gitu-gitu atau kerja, beberapa perusahaan kan bahkan ada yang merumahkan karyawannya karena ada COVID-19 ini. Bahkan kegiatan ibadah, kegiatan agama ada dibatasin juga, bahkan disarankan sih untuk tidak melakukan ibadah di rumah-rumah ibadah dulu karena kegiatan tersebut tuh untuk
penularan COVID ini. Gitu sih menurut gua tentang Ah, PSBB. kalau menurut lu kalau misalnya ini contohnya nih kok ya, kalau misalnya orang-orang Indonesia nih kayak contohnya kalau misalnya kita melanggar, misalnya kita keluar nih dengan kita keluar karena kan udah ada nih Disaranin pasal-pasalnya, di udah rumah keluar aja gitu. undang-undangnya. Yoi. Nah, udah disaranin udah nih. Kalau misalnya kita keluar nih, itu ada nggak sih sanksi yang diterima oleh masyarakat? Ada. Apa tuh? Sebenarnya awal-awal PSBB ini tuh sebenarnya sanksinya sih sanksi-sanksi kayak kalau misalkan kita nggak naik motor gitu, kayak dikasih surat teguran doang sih awalnya sama pemerintah. Ada juga beberapa yang gue lihat di TV tuh yang dikasih sanksi kayak disuruh push up kayak gitu tuh. Oh, tapi yang gue Kayak dapat gitu. informasinya kok kalau misalnya Kalau sekarang sih mobil udah tuh- bisa ditilang. Oh, sekarang udah bisa ditilang ya, dikenakan Sekarang denda ya kalau dia salah ya? gue lihat di berita sih udah bisa ditilang. Iya, Ada kalau nggak beberapa salah yang ditilang. gue denger. Iya, kalau gue denger kalau nggak salah tuh emang udah ada ini ya kok ya, udah ada penilangan dan udah kena denda ya. Udah mulai sanksi tegas sih. Sekarang udah nggak teguran Ya. lagi sih. Udah sanksi tegas ya Bahkan- karena denda. Hmm. Bahkan apa? Bahkan sih ada juga yang sanksinya disuruh nyapu jalanan. Iya, Baru gue pernah baca tuh artikelnya. Nah. Bukan artikelnya, beritanya. Hmm. Gue pernah lihat. Jadi, Nah, jadi udah ada sanksi-sanksinya. Nah, kalau menurut Udah. lu ada nggak sih pembatasan? Maksudnya kan pembatasan sosial berskala besar nih. Kan pasti kan ada orang-orang keluar nih ke rumah. Pasti bosan. dong kan ada Bosan. Ya bosen pastilah. Kita bosen semua pasti ya bosen ya. Hmm. Cuma pasti ada beberapa orang yang mendesak untuk keluar. Ya, contohnya membeli sembako orang tua kita. Iya. Nah, Hmm. menurut lu ada nggak sih di dalam mobil tuh kayak ada beberapa jumlah kapasitas maksimalnya, terus di motor tuh ada kapasitas maksimal. iya. Tuh berapa sih yang Sebenarnya lu sih tahu? udah dari awal pemberlakuan PSBB ini sih udah banyak gitu sih pengumuman atau pemberitahuan tentang aturan-aturan ini, tentang berkendara tuh kayak gimana di aturan PSBB ini. Kalau setahu gua untuk yang naik motor itu diwajibin untuk pakai masker dan sarung tangan kalau mau kemana-mana ya. Kalaupun kita terpaksa untuk berboncengan, nah yang kita boncengin itu harus satu alamat sama kita yang ngeboncengin gitu, dan dua-duanya itu harus pakai masker. Nah kalau mobil itu setahu gua itu penumpangnya nggak boleh samping-sampingan, jadi kayak ada drivernya di depan mobil, terus penumpangnya di tengah, nggak boleh di samping drivernya itu. Jadi kapasitasnya juga dikurangin sih, dan tetap harus pakai masker kayak gitu. Oh, oke. Langsung aja ke pertanyaan berikutnya kayak kok ya, kepanjangan gitu. Nah. Gua kali yang nanya ke lu ya. Oke, boleh. Menurut lu sebenarnya Perpu nih, peraturan Perpu ini nomor 1 tahun 2020 yang udah ditetapin itu sebenarnya udah berjalan dengan baik atau enggak sih, dan mampu mengurangi dampak atas pandemi ini gitu? Nah, kalau menurut gue nih kok, nah sebelum gue masuk menurut gue ngambil dari beberapa artikel nih. Nah, salah satu artikelnya nanti akan muncul di beberapa slide di bawah ini ya guys, untuk artikelnya. Nah, gue tuh bakalan baca nih, Perpu dikeluarkan karena suasana Perpu 1 tahun 2020 tuh dikeluarkan karena pemerintah menganggap adanya kegentingan yang memaksa, yang disebabkan adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum. Sementara di Indonesia telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaannya. Nah, terus pemerintah tuh sudah melakukan penyelenggaraan kesehatan dan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaringan pengamanan sosial seperti social safety net, serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha masyarakat yang berdampak nih. Nah, ada 3 fokus utama pemerintah kok. Nah, tiga utama fokus pemerintah itu perekonomian. Terus ada di sini juga ada dia dibilang kesehatan, sama masyarakat sih kok. Dia lebih mementingkan itu karena perekonomian kita tahu kan karena ada COVID ini ya semua dunia tergoncang ekonominya. Bahkan kita sendiri pun ya kita lihatlah banyak di luar sana yang udah terkena PHK dan udah ribuan orang terkena PHK dan gaji semua tertunda ya kayak yang kita tahu karena COVID ini. Ada yang tertunda,
dipotong setengah, ada yang Oh, benar banget. bahkan Mau di di dunia PHK. apapun itu. Iya. Iya. Gue sih berharapnya COVID ini bisa kelar dengan cepat ya kok ya. Gue berharapnya. Nah, Amin. dari penanganan COVID ini pemerintah tuh harus mengeluarkan gelontor dana sebesar 451 triliun kok. Nah, itu buat COVID doang. Itu cuma buat COVID, belum termasuk pembiayaan lain. Biaya medis gitu, buat beli biaya-biaya buat Ya obat-obatan, itu udah termasuk masker gitu. termasuk anggaran COVID. Karena anggaran COVID itu dikeluarkan itu belum termasuk APBN 2020 ya kok ya. Karena yang kita tahu ini mendadak dan kita nggak tahu. Dan ini bencana untuk kita semua yang ada di bumi ini. Nah, terus dari itu kita ada nih kok dia bilang lagi pembiayaan defisit yang melampaui 3% dari produk domestik bruto PDB. Hal itu ditentukan untuk membuat situasi menjadi mendesak untuk mengganti sementara UU Keuangan Negara yang membatasi defisit belanja negara maksimal 3% dari PDB. Selain itu, keadaan mendesak juga diperlukan untuk pemberian kewenangan bagi pemerintah agar dapat realokasikan atau refocusing anggaran yang sebelumnya telah dialokasikan dalam PBN tahun 2020. Nah, dalam pasal 22 ayat Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa dalam hal equal kegentingan yang memaksa presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Nah, ini pemerintah tuh ngeluarin undang-undang Perpu 1 tahun 2020. Nah, kalau menurut gua nih kok dari artikel yang di atas yang gua baca itu artikel di atas tuh gua ambil dari sumbernya tuh kompas.com. Nah, yang gua tahu tuh kompas.com itu adalah salah satu pemberitaan yang menurut gue tuh up to date banget dan itu ya semua informasi bisa dipercaya lah dari sana. Ya kadang-kadang juga ada hoaxnya juga ya. Kita ngambil sisi positifnya aja. Nah, kalau menurut gue tuh ini berjalan atau enggak sih? Kalau menurut gue sih berjalan kok. Berjalan ya baik lah, cukup baik untuk berjalan karena pemerintah tuh nggak lepas tangan untuk masalah COVID ini gitu loh. Malah pemerintah tuh memikirkan segala cara untuk menghentikan COVID ini untuk bisa berantai lagi kok gitu. Dia memikirkan gimana caranya untuk bisa berhenti. Nah, menurut gue sih COVID itu ya menurut gue berjalan dengan baik. Terus yang kita tahu kan kalau dibilang dari Sabang sampai Merauke kan negara kita ada salah satu negara yang besar ya kok ya. Nah, untuk prosesnya mungkin butuh proses yang cukup lama juga untuk sampai dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu sih. Terus anggaran yang kita butuhin kan juga gede banget, gak kecil gitu loh yang kita tahu. Apalagi COVID itu rakyat kita tuh banyak gitu loh. Terus yang terkena sekarang udah banyak banget gitu loh. Yang membutuhkan dananya juga banyak gitu loh. Yang gue bilang tadi, banyak yang di PHK dan banyak yang membutuhkan uang sekarang gitu loh. Membutuhkan asumsi buat diri masing-masing, keluarga masing-masing ya kan. Gitu. Terus buat gue kira-kira menurut lu kira-kira menurut lu masyarakat Indonesia tuh butuhnya itu bantuan dalam bentuk tunai uang gitu atau dalam bentuk sembako sih? Kalau menurut gua kok Indonesia tuh lebih kalau menurut gua ya kok ya kita tuh lebih membutuhkan sembako kok. Karena kenapa? Kalau kita dikasih uang tunai itu kan pasti alokasinya pasti ke sembako juga buat kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita langsung memberikan sembako gitu loh, langsung memberikan sembako untuk mereka bisa langsung buat asumsi mereka setiap harinya gitu loh. Karena gue ngeliat banyak berita atau sosmed yang gue lihat banyak orang-orang yang di luar sana masih membutuhkan gitu loh, membutuhkan makan, membutuhkan air. Ada juga yang kayak Gojek, Gokar kayak gitu-gitu. Mereka ada juga keluarga yang sampai nggak makan 3 hari 2 hari. Cukup gak sih? Cukup gak sembakonya itu? Cukup gak sih sembakonya itu untuk mencukupi kebutuhan dia selama 1 minggu gitu menurut lu? Kalau menurut gue sih karena sampai sekarang gue lihat dari pemerintah belum ada pembantuan sembako seperti itu ya, gue nggak tahu ya kok ya. Sampai sekarang sih gue belum dengar di beberapa daerah sih udah oh kalau dari beberapa daerah memang udah, cuma ada kan yang kita lihat juga belum semuanya hampir dapat kan gitu loh. Ya gue nggak tahu sih kenapa itu bisa nggak merata ke seluruh Indonesia atau di beberapa daerah yang membutuhkan seperti DKI Jakarta, Banten, itu kan udah termasuk salah satu mungkin kalau daerah yang rawan ya. Mungkin kalau sembako tuh
penyalurannya sih ke warga-warga, khususnya ke daerah-daerah yang memang aksesnya kurang memadai ya, kayak mungkin daerah-daerah yang susah gitu buat ditempuh. Agak susah juga sih untuk bagi sembakonya, untuk bawa-bawa sembakonya ke situ ya. Jadi agak lama. Mungkin kalau gua sampai saat detik ini belum denger ya kok ya. Maksudnya ke daerah pelosok pedalaman itu ada yang sudah terkena COVID atau belum ya? Sampai saat ini sih gua ngedengar belum ada ya kok yang terkena COVID. Yang Belum terkena COVID itu baru daerah-daerah kota seperti itu. Yang kita tahu kan yang pertama kali penyebaran COVID kan dari Jakarta ya kok ya. Nah sekarang tuh Jakarta itu adalah salah satu daerah yang penyumbang COVID terbanyak yang ODP kasusnya sekarang. Nah, itu kan udah zona merah juga. Salah satunya juga Bekasi kan juga udah zona merah tuh. Nah, itu sih yang gue tahu ya, Oke. Terus kalau menurut gue, ya itu nggak perlu dikawal. Maksudnya kita perlu waspada, perlu banget waspada. Cuma jangan terlalu mengkhawatirkan keadaan saat ini gitu. Kita tuh harus sama-sama keep fighting, semangat terus untuk optimis kalau ini tuh akan berakhir gitu loh. Jangan berpikir kalau ini nggak bakal berakhir, ini tuh bakal berlarut-larut lama. Jangan kayak gitu guys, kita tuh harus optimis. Kita bisa lawan COVID, apalagi cuma corona. Gitu. Selanjutnya ada apa nih kok? Gue yang nanya nih. Oke. Nah, terus gue mau nanya nih kok ke lu setuju nggak sih dengan pembatasan sosial berskala besar yang cuma ada di beberapa daerah? Yang karena gue tahu itu kan COVID ini menyeluruh dunia ya kok ya. Dan salah satunya seperti di Italia, Amerika itu kan Rusia mereka sudah melaksanakan lockdown kan, lockdown negara mereka. Sedangkan Indonesia mengambil keputusan yang lain yaitu PSBB-kan, pembatasan sosial berskala besar. Tapi yang gue tahu itu cuma ada di beberapa daerah kok. Nah, lu setuju nggak sih cuma ada di beberapa daerah? Karena menurut gue kayak kan ini seluruh Indonesia yang kena, kenapa harus cuma di beberapa daerah dong di PSBB kan gitu loh. Menurut lu gimana sih tanggapan lu? Kalau menurut gue kenapa ya PSBB hanya di beberapa daerah gitu nih? Menurut gue sih penentuan daerah tersebut berhak melakukan PSBB atau enggak kan pertama mekanismenya tuh pemerintah daerahnya itu ngajuin dulu kan ke Kementerian Kesehatan. Nah, di situ pemerintah melihat perkembangan pesatnya penularan COVID-19 itu di daerah tersebut tuh seberapa pesat atau jumlah pasiennya, jumlah orang yang tertular di daerah itu seberapa banyak gitu. Nah, dilihat dari situ, kenapa nggak semua daerah diterima pengajuan untuk melakukan PSBB karena mungkin di daerah-daerah tersebut penularannya tidak begitu pesat atau jumlah orang yang tertular atau jumlah PDP atau ODP-nya tidak begitu banyak. Jadi pemerintah tuh lebih kayak nggak setujuin pengajuan PSBB dari pemerintah daerah tersebut. Tapi kalau menurut gua PSBB itu penting untuk di semua daerah karena sebagai pencegahan dini dari penularan dari daerah lain. Misalkan kayak sekarang nih udah dilakukan kan kayak dari Jakarta nggak bisa ke pulang kampung atau mudik ke daerah-daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat gitu-gitu. Nah, di situ udah dilakukan pembatasan pergerakan orang dari zona merah ke daerah lain yang berpotensi untuk menularkan COVID ini. Nah, menurut gue, kenapa semua daerah bagusnya melaksanakan PSBB? Karena kita nggak pernah tahu kita ini terjangkit atau enggak sebelum kita tes kan. Tes juga kan nggak kita sekali tes langsung kita yakin kalau kita negatif, karena tes dulu sekali mungkin kita harus lihat lagi 14 hari setelah tes itu baru kita tes lagi 2 kali kan. Nah, kalau misalkan di suatu daerah yang nggak melaksanakan PSBB, nah di daerah itu terima aja gitu orang-orang yang misalkan kayak dari kota Jakarta nih, kayak zona merah misalkan, terima. Nah, di sana itu nggak ada pembatasan gitu, orang-orang lalu lalang aja gitu. Sama aja kayak terlalu mudah untuk penularannya, karena mungkin kemungkinan besar orang-orang yang dari Jakarta ini bisa aja terjangkit, dan kita nggak tahu di daerah bisa terjangkit juga pastinya kan, karena mungkin kita nggak sadar kalau kita itu ngebawa virus ini dari sini
ke kota-kota lainnya. Jadi PSBB itu penting sih untuk di semua daerah. Penting kan seharusnya kok ya. Penting. Itu kan seharusnya penting banget kan untuk di seluruh daerah. Nah, makanya kenapa lu setuju nggak sih? Setuju atau enggak kalau di beberapa daerah? Sebenarnya kalau menurut lu? Sebenarnya kalau misalkan setuju atau enggak sih, gue kurang setuju ya, karena sebenarnya corona ini kan bisa menyebar ke daerah mana aja tuh, nggak cuma daerah-daerah tertentu. PSBB-nya ini sih sebenarnya lebih ke pencegahannya sih, nggak harus ngeliat udah ketular berapa banyak, nggak harus ngeliat pesat nggak perkembangan penularannya ini gitu, nggak harus ngeliat berapa banyak orang yang harus terjangkit dulu untuk setujuin pengajuan PSBB dari pemerintah daerah. Sebenarnya sih lebih ke pencegahan sih PSBB ini sih, nggak cuma harus nunggu seberapa banyak orang yang kena. Kalau orang di daerah itu udah banyak masyarakat yang kena, baru boleh diterima pengajuan PSBB-nya ini. Kayak gue rasa kayak telat gitu deh. Sebenarnya PSBB ini pentingnya itu untuk pencegahannya sih, gitu sih menurut gue. Sebenarnya menurut gue juga telat sih untuk maksudnya pencegahan. Seharusnya kan seluruh Indonesia ya kok ya. Seluruh Indonesia tuh kalau bisa di PSBB kan semua, karena takutnya ya gimana ya, orang Indonesia kan terkadang bandel ya kok ya. Enggak, gue enggak. Sebagian orang kadang-kadang ada yang bandel kok. Ya. Maksudnya beberapa. Ya gitulah. Oke, kita langsung masuk pertanyaan berikut aja kok. Lu ada pertanyaan nggak buat gue? Ada. Gue udah nyiapin pertanyaan buat lu. Kan kita nih bukan PSBB, kan kita ini masa pandemik corona ini nih, banyak orang yang kena dampaknya nih. Menurut lu tuh dengan UKM gitu, gimana sih nasibnya di tengah corona ini gitu? Misalkan banyak gerai-gerainya yang harus tutup, ya kan, beberapa sektor harus berhenti sementara karena untuk mencegah penularan corona ini. Menurut lu gimana tuh nasib-nasib UKM yang ada di Indonesia saat ini? UMKM ya, untuk nasib UMKM di Indonesia ya. Nah, kalau menurut gue nih kok, gue ada baca salah satu artikel. Itu juga gue baca salah satu artikel, itu gue ngambil dari Viva News, yaitu mengatakan sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang belum mendapatkan bantuan pemerintah terpaksa menghentikan operasi dan merumahkan karyawan akibat kebijakan pembatasan sosial skala besar, yaitu PSBB yang diterapkan demi mencegah penularan COVID-19. Nah, yang gue baca lagi nih kok, terus Presiden Jokowi sendiri telah meminta jajarannya mempercepat pemberian bantuan untuk UMKM yang berdampak. Nah, menurut gue salah satu keputusan ini, menurut gue kebijakan ini, maksud gue bagus sih. Menurut gue tuh bagus banget. Karena kenapa? Karena kayak contohnya kayak di bidang usaha, memang kita membutuhkan pangan, tapi kan kita juga harus mem-PSBB-kan mereka. Karena kenapa? Yang kita tahu kan banyak orang yang masih nongkrong pada saat itu ya, cuma sekarang udah nggak ada karena udah diberlakukan PSBB itu. Pada saat itu banyak banget yang gue lihat pertama kali kita kena COVID-19 ini, sebelum kita menyentuh angka di 300 ODP, itu masih banyak orang yang kayak ya udahlah cuma COVID doang, masih santai ya, santai-santai aja. Tapi sekarang tuh kayak udah menyentuh angka yang udah menurut gue tuh udah banyak, angka cukup drastis gitu loh. Banyak orang yang ya dia udah berpikir lah. Nah, menurut gue bagus banget. Nah, terus menurut gue tuh dengan pemerintah menginstruksikan kalau mengeluarkan untuk PSBB, pasti kan pemerintah juga memikirkan bagaimana kedepannya untuk UMKM ini, bagaimana untuk mereka mengantisipasi ini. Pemerintah nggak kayak asal mengeluarkan pasal PSBB kayak gitu doang, enggak dong. Pasti kan mereka juga memikirkan rakyat-rakyatnya bakalan ke depan tuh kayak gimana. Yang pastinya gue tahu Presiden Jokowi itu memberikan bantuan untuk UMKM, untuk para usaha mikro kecil menengah ya. Ya, itu mereka memberikan bantuan terutama dari pemerintah. Nah, terus kayak contohnya gue ngambil example dari tante gue juga punya usaha. Itu di bidang makanan, catering. Nah, yang gue lihat memang tidak langsung dari pemerintah, cuma banyak asuransi di luar sana
yang seperti ACC, asuransi ACC itu sangat bekerja untuk saat ini gitu loh. Karena mereka memberikan dana bantuan sementara untuk menanggulangan COVID-19 ini gitu loh. Karena yang kita tahu perekonomian seluruh bidang apapun itu tergoyang, Kena dampak. tergoncang. Mau apapun itu. Nah, itu sih yang gue tahu ya kok ya. Itu yang Oke. gue terima saat ini. Loh. Jadi pasti Nah, ada bantuan-bantuan dari pemerintah ya terkait pasti UMKM yang terdampak. pasti karena pasti ada. Nggak mungkin pemerintah mengeluarkan PSBB tapi mereka tidak mau bertanggung jawab. Yang Ya. ada nanti di demo satu masyarakat, satu seluruh Indonesia. Tapi kan nular dong pas demo. Cepet Apa? nular dong. Tapi kan cepet Ya kan nular dong namanya pas orang demo. Indonesia kan udah pada kebal sama virus corona. Enggak lah, banyak yang kena. Udah skip. Nah, Ya. kita lanjut nih. Gue memberikan pertanyaan nih kok. Oke. Menurut lu mengapa PSBB itu ada kok dan kenapa nggak di lockdown aja Indonesia? Sebenarnya kenapa Indonesia nggak lockdown? Kalau menurut pendapat gue nih, sebenarnya kalau di lockdown, pemerintah tuh kayak bertanggung jawab sepenuhnya atas hidup masyarakat Indonesia ini. Jadi kita kan nggak boleh kemana-mana gitu kan. Pemerintah tuh yang ada, pemerintah harus menyalurkan ke warga-warga di Indonesia ini makanan gitu-gitu. Kebutuhan masyarakat Indonesia itu disalurin dari pemerintah. Benar-benar pemerintah tuh bertanggung jawab sepenuhnya atas warga negara Indonesia ini yang udah di rumah ini nih karena lockdown itu. Nah, selain itu lockdown juga mengeluarkan biaya yang banyak, J. Karena ekonomi ini kan benar-benar berhenti kan. Dari semua perusahaan, semua UMKM juga berhenti. Jadi perputaran ekonomi Indonesia itu berhenti, stuck. Orang-orang nggak bisa mendapatkan. Bukan di Indonesia, bahkan bukan di Indonesia doang kan, di dunia juga berhenti kan, bukan berhenti Iya. sih. Perekonomian tergoncang semua kan. Goncang, Cuma yang gue goncang. heran, kenapa di Amerika, di Italia, terus di Rusia tuh bisa melakukan lockdown? Kenapa di Indonesia Mungkin tidak karena bisa kok? mungkin Kalau menurut lu karena gimana? kalau menurut gue sih mungkin karena kesiapan anggarannya mungkin ya. Ya. Karena anggaran sih lebih utama. Karena lockdown itu anggarannya perlu banyak banget sih. Pasti. Ya, itu sih yang utama. Kenapa nggak di lockdown ya? Mungkin anggarannya sih. Kenapa harus PSBB? Mungkin di PSBB ini perputaran ekonomi nggak bener-bener stuck gitu. Masih ada sedikit sektor yang masih bisa berjalan. Gitu sih. Jadi kalau menurut lu begitu ya? Wow, banyak pemirsa yang menonton nih. Enggak cuma satu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya kok, biar nggak membuang-buang waktu. Oke, gue ya nanya. Kan lu tinggal di daerah Jawa Barat nih. Gue mau nanya nih terkait daerah Jawa Tengah kok. Jawa Tengah nggak cocok. Nggak cocok. Iya, Jawa Barat, gue Jawa Barat. Apa tuh? Kalau menurut lu nih, Pergub Jabar nomor 27 tahun 2020 itu khususnya pasal 6 ayat 1 terkait tanggung jawab instansi pendidikan di provinsi Jawa Barat ini, itu udah ada aksi nyatanya gak sih? Kayak bentuk kalau nyatanya yang dari... gue baca ya kok ya, dari perundang-undangan nih, yang gue baca itu ada Pergub Jabar pasal 6 ayat 1. Dia menyatakan dalam penghentian sementara kegiatan selama perlakuan PSBB, penanggungjawabkan satuan sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhi hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan. B. Melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan atau institusi pendidikan lainnya. Dan C. Menjaga keamanan sekolah dan atau institusi pendidikan lainnya. Nah, yang kita tahu kan bahwa di sektor pendidikan nih kok, kementerian kita juga sudah mengatakan bahwa kita tuh harus belajar di rumah. Karena yang kita tahu kan penyebaran COVID ini sangat luas. Bukan cuma belajar ya, ibadah juga di rumah. Drastis. Apa? Ibadah, kerja juga di rumah. Iya, ibadah, kerja, terus semuanya hampir di rumah dikerjakannya. Gitu. Yang kita tahu, yang gue ambil nih contoh example-nya di sektor pendidikan, yaitu kita sudah melaksanakan
kelas online, pendidikan online, serba online sekarang, serba online. Lu mau beli apapun online, lu mau shopping lu online, lu mau mesen barang lu online, lu mau mesen makan lu online. Tapi Udah nggak bisa lagi yang kayak dulu kita mau, ayo cuy nongkrong, gue pengen kesini nih ke Maslal, ya contohnya masa lalu, yuk nongkrong, pulang kampus nongkrong. Sekarang udah nggak bisa, men. Kita tapi udah, efektif gak sih? kalau menurut Efektif gue, gak sih kuliah online kalau gitu? menurut gue pribadi, kalau misalnya ada sisi, ada di semua kan ada plus minus ya kok ya, pasti ada Iya. plus minusnya. Nah yang gue lihat kalau sisi positifnya ketika kelas online, yang pertama yang gue dapat tuh kayak waktu tuh lebih fleksibel. Yang pertama itu sisi Fleksibel. positifnya. Terus Bisa di mana aja ya? iya bisa di mana aja, fleksibel. Lu bangun tidur tinggal on HP, tinggal nyala. Terus lu nggak usah nyalain apa video, cuma dengerin dosen ngomong. Tuh, itu yang pertama. Terus yang kedua, kayak gue merasa lebih gampang mengaksesnya. Nggak perlu gue capek-capek kemana-mana, gue nggak perlu capek ke kampus. Tapi kan itu karena lu di daerah yang jaringannya mungkin bagus deh. Kalau mungkin di daerah-daerah yang terpencil yang jaringannya masih kurang bagus. Nah, itu salah satu kekurangan ketika kita melakukan kelas online kok. Nah, itu salah satu Itu sih. kekurangannya mungkin. Hmm. Nah, terus menurut gua kelebihan dari kelas online tuh ya banyak lah sisi positifnya. Kayak contohnya ya lo yang pertama fleksibel waktu, terus biaya anggaran juga murah, lu nggak perlu keluar uang duit orang tua lu lebih banyak lagi. Transportasi, uang makan segala macam lu nggak perlu dikeluarin lagi karena Makan lu di udah rumah ya, di rumah. nggak di kantin sekarang. Iya, udah nggak di kantin lagi, kita nggak nongkrong lagi di kantin, nggak beli teh opung tepung, nggak perlu lagi kan, nggak perlu lagi. Jadi Iya. menurut gua dia mengurangkan budget anggaran dari buat orang tua lah, itu Tapi mengurangkan. kuota nambah ya. Ya pasti kota nambah lah, tapi kan menurut gua kelas online juga menyerap kotanya nggak begitu drastis Nggak begitu kok, banyak. nggak begitu ya. Lu kayak daripada lu nonton bagi wanita nih, daripada lu nonton drakor, mendingan lu ikut kelas online ya gak sih? Nggak Tapi juga balik lah, lagi, nggak apa-apa lah. balik Hak lagi dia orangnya. loh menonton. Ada Iya. juga orang yang sambil kelas online sambil nonton drakor kok. Ada tuh. Gue ngeliat temen-temen gue banyak tuh yang kayak gitu. Hah, Temen lu kan temen gue juga sebenarnya. oke. Nah, itu sih yang gue dapet. Terus sisi negatifnya ya yang tadi lu bilang, bagi orang-orang yang di luar daerah, Daerah. lo pasti terganggu oleh jaringan. Terus kedua, ya sosial kita lebih terbatas. Ya ibaratnya kayak orang di rumah Udah jarang ngobrol sosial langsung ya. Ya. Terus menurut gua kurang efektif. Karena kenapa menurut gua kurang efektif pembelajaran online? Banyaklah sektor yang ya contohnya kayak gua sekarang lebih nggak fokus. Jadi kalau gua ini jujur aja, gua kalau ikut kelas online ya kayak bodo amat ya, kayak sekedar dengerin, gua onin, udah. Habis itu gua tinggal. Gue bisa mandi, gue bisa makan, gue tinggal. Udah selesai, tinggal dipanggil, gue tinggal jawab doang. Awas, Itu Budian yang lihat. Apalagi pas pembelajaran yang menurut gue tuh udah nggak bisa nih, udah nggak bisa. Dan akhirnya kayak udah gue tinggalin aja gitu. Itu kalau Berarti dari sisi gue. di beberapa orang, termasuk lu ya, jadi bikin nambah, jadi bikin malas gitu dengan Iya, pembelajaran online. kalau kayak gue tuh kayak kalau sekarang tuh kayak gue sekarang buat kuliah tuh kayak udah bodo amat gitu loh kok, kayak apa sih kayak gitu. Terus yang sisi negatifnya juga lebih banyak tugas ya nggak sih? Kayak dosen tuh lebih banyak tugas padahal instruksinya Nggak semua itu adalah, dosen lah. ya nggak semua dosen, padahal instruksinya kan memberikan kelas online gitu loh, nggak memberikan tugas. Tapi banyak dosen-dosen di luar sana yang memberikan kita Tapi tugas. masih Ini mampu kan inspirasi gua ngerjain. bagi dosen-dosen yang nanti bakal ngeliat ini ya. Juga lu jangan para dosen tuh jangan memberikan nge-push kita untuk semua tugas gitu loh. Karena menurut gua kita tuh sama-sama jenuh di rumah gitu loh. Nggak ada refreshing otak, nggak ada keluar kemana-mana. Yang ada di otak, yang ada otak kita stuck di sini gitu loh. Jadi udah nge-stuck terus dibikin pusing dengan tugas yang ada, ya udah nggak tahu lah. Keluh kesah banget. Keluh kesah banget ya. Keluh kesah Iya, banget. parah. Ini sih. Berarti itu doang tuh negatifnya tuh ya. Jadi bikin malas. Atau jadi nggak konsen gak sih dengan adanya? Kalau konsen sih, kalau menurut gue balik lagi ke orang masing-masing. Kalau gue sih Iya. tipe gue kan orangnya kalau udah bang, ya gimana ya? Sekarang juga sisi positifnya menurut gue
karena kebanyakan orang Indonesia tuh menggampangkan gue ya, menggampangkan, menyepelekan suatu masalah. Nah, kalau gue tuh salah satu orang Indonesia yang menggampangkan dan menyepelekan suatu masalah. Kalau gue kayak contohnya example kayak kuliah, kayak gue mikir, oh besok kuliah gue akan ada kelas jam 9 pagi, ya kan? Tapi gue kayak nggak ada prepare buat besok, ya gue tidur jam 2, jam 3, 4 subuh, bangun-bangun pas udah ya 15 menit perkuliahan udah dimulai, 30 menit perkuliahan udah dimulai, itu gue baru Berarti lu salah satu yang males ya buat kuliah online. Berarti lu salah satu yang males buat kuliah online. Jadi males gitu sih, menurut gue gitu sih. Itu kekurangannya sih. Jadi lebih banyak kebohongan publik yang terjadi antara mahasiswa dan dosen. Bukan kebohongan publik lah, kebohongan lu sendiri. Oh. Jadi kayak kurang disiplin gak sih? Gue doang kok. Lu pernah gak sih ngelakuin kayak gitu? Jujur aja. Gue pernah sih tidur jam 2, jam 4 besoknya kuliah. Tapi gue pernahnya salah jadwal. Apa? Gue pernah salah jadwal. Salah jadwal gitu. Kalau gue sering kok kayak gitu. Cuma seringnya tuh cuma belakangan ini doang. Kemarin sih awal-awal COVID masih seminggu, 2 minggu, 3 minggu itu gue masih semangat. Sekarang udah 1 bulan lebih udah nggak tahu gue harus ngapain sekarang. Jadi kurang disiplin ya. Jadi kurang disiplin ya. Yang harusnya kita pagi-pagi jalan gitu, berangkat ke kampus. Sekarang cuma lewat handphone atau laptop gitu. Tapi kalau menurut gue efektifanin dulu sih kok. Gue kangen sih masa-masa yang dulu, dimana kita bisa ngobrol bareng, kita bisa nongkrong bareng. Karena menurut gue orang Indonesia tuh lebih cocok bertemu dengan langsung. Berkumpul. Karena menurut gue kalau lihat komunikasi internet ataupun komunikasi media itu terkadang suka miskomunikasi. Itu sih jeleknya. Ya kenapa menurut gue belum efektif karena itu. Nah terus kalau menurut lo nih kok, menurut lo tuh tentang COVID tuh kayak gimana sih kok menurut lo untuk orang-orang di luar sana? Kayak lo ada nggak sih sedikit masukan buat kita semua gitu loh, yang menurut lo nih pribadi, secara lo pribadi yang pengen lo sampaikan kepada masyarakat Indonesia? Siapa tahu nanti yang menonton video ini lebih dari 3.000 orang, 30.000 orang, 1 juta orang, kan kita nggak tahu ya. Kalau menurut gue sih simpelnya kita ikutin anjuran pemerintah, benar-benar diikutin. Lebih tepatnya mengikuti instruksi pemerintah ya. Iya, kalau mau cepet selesai ya harus harus patuh gitu. Kalau disuruh pakai masker ya pakai masker. Kalau misalkan disuruh jangan berkerumun ya cuma kan yang pengen gue tanyain nih kok, ini yang pengen gue tanyain sebenarnya. Kalau misalnya pemerintah mengajarkan menggunakan masker, kenapa harus menggunakan masker? Sedangkan penyebaran COVID itu bukan melalui udara. Why? Bisa kayak bisa. Itu namanya misalkan nih kalau lagi ngobrol gitu. Bukannya kita penyebaran COVID itu secara berkontak langsung. Iya. Tapi kan kita nggak sadar. Udara. Bisa COVID virus corona yang gue pernah baca itu bisa bertahan di udara selama 8 jam. Itu bisa kan nih orang bersin nih. Orang misalkan di depan kita bersin, atau contohnya deh kayak naik motor gitu. Kayak kita nggak pakai masker nih, orang di depan kita yang bawa motor bersin, otomatis kita kena bersinnya juga, otomatis kita terdampak juga, walaupun jaraknya itu agak jauh gitu. Sebenarnya lebih mengantisipasi sih sebenarnya hal-hal yang gak kita ingin nih. Misalkan kita nggak tahu nih kapan tiba-tiba orang di depan kita bersin, mungkin ada tanda-tandanya gitu. Kalau kita nggak sadar, kita lagi main HP, lagi ngapain gitu kan, tiba-tiba orang bersin, kita hirup gitu, atau kita ngobrol gitu sama orang, kita hirup, itu bisa ngaruh juga sih. Selain dari kontak kayak kita nyentuh benda-benda yang udah terkontaminasi virus, selain itu sih itu juga untuk pencegahan. Makanya juga disaranin buat pakai sarung tangan gitu. Pakai sarung tangan juga kan gunanya buat kalau benda yang udah pernah disentuh atau terkontaminasi virus corona, misalkan orang nih bersin di tiang atau pegangan dari Transjakarta misalkan, kita nggak sadar tuh setelah orang itu bersin
nutupin mulut kan kalau bersin, kan misalnya nutupin mulut Iya. pakai tangan ini kalau nggak pakai masker nih, ini juga nih kenapa alasan jadi pakai masker, tutup mulut. Nah, bersinnya ini kan ada virusnya ini misalkan ada di tangannya nih. Nah, orang itu pegangan di Transjakarta tuh. Nah, setelah orang itu pegangan, orang itu keluar, kita masuk, kita nggak sadar kita pegangan di pegangan yang sama. Kita nggak sadar virusnya itu udah ada di tangan kita. Kalau kita juga nggak pakai sarung tangan. Kalau kita pakai sarung tangan, masih ada proteks di tangan kita. Kita taruh sarung tangannya, tangan kita masih misalkan masih apa ya namanya, masih bersih lah. Walaupun di rumah juga kita harus cuci tangan juga untuk jaga-jaga gitu. Berarti Tapi proteksinya lebih bagus lah kalau pakai hmm, sarung tangan gitu. berarti Gitu sih. kesimpulannya berarti kita itu harus, kita kan nggak tahu virus itu akan datang dari mana ya kok ya. Kita nggak tahu Persiapan kalau lah. kita bersentuhan dengan siapa, megang benda apa yang di Mm. dalam itu ada sebuah virusnya, kita nggak Ya, tahu ya. kita Berarti nggak tahu kesimpulannya virusnya dari memang mana. kita harus menjaga kesehatan dalam diri kita sendiri ya. Kita harus nge-save diri kita Menjaga sendiri. safety-an. Ya, Safe. menjaga, ya nge-save diri kita Berarti sendiri lebih dong sebelum kita ya, nge-save diri orang. bagus. Memang bagus sih apa yang orang-orang bilang lebih baik pencegahan daripada pengobatan tuh. Sediakan payung sebelum hujan. Sediakan masker sebelum corona. Tuh banyak tuh Beuh, yang nimbun. cakep. Itu cakep kok. Gitu Cakep. sih. Kalau menurut gue biar cepat selesai sih ya kita patuh gitu, misalkan kalau PSBB benar-benar serentak nih, orang-orang tuh ya memang sih ada beberapa orang yang benar-benar mendesak harus kerja, atau beberapa kantornya Cuma yang masih menurut apa lu nih kan dari pandangan lu nih, menurut lu udah belum sih terlaksanakan orang Indonesia menuruti instruksi dari eh, pemerintah? dari berita-berita yang gue tonton tuh di jalanan ya mungkin ya, bagi pengendara-pengendara sih untuk pelaksanaan PSBB ini sih udah berjalan dengan baik. Banyak warga yang udah mulai tertib, udah pelanggaran tuh udah semakin sedikit. Tapi untuk kayak warung-warung makan, untuk mungkin beberapa yang masih nerima orang untuk makan di tempatnya, nggak dibawa pulang gitu, masih Ya banyak, karena mungkin nggak banyak sih, ya mungkin itu beberapa. kan banyak juga orang membutuhkan uang ya kok ya untuk ya Iya, karena tadi dan dibilang dan dan nggak semua iya, anggaran pemerintah tuh masuk ke seluruh masyarakat, nggak semua merata seperti itu kan. Nah, makanya ya mereka mungkin banyak belum yang merata. membutuhkan kebutuhan mereka masing-masing gitu loh. Ya. Cuma gue pernah nanya sama orang-orang yang dagang gitu kan, kenapa masih berdagang gitu. Orang-orang yang dagang itu bilang kalau kita nih sebagai pedagang juga nggak enak untuk nyaranin orang tuh jangan makan di tempat, harus bawa pulang gitu. Orang pedagang tuh gak enak untuk, itu hak dia sebagai pembeli untuk makan di sini, jadi dia nggak enak untuk ngelarang orang-orang itu buat makan di tempat itu sih alasannya sih, pedagang yang masih nerima ya orang-orang makan di tempat. Oh jadi gitu ya. Gitu sih. Iya. Mungkin itu aja ya kok ya dari kita ya. Iya. Udah nggak Sudah berpanjang-panjang lebar tadi. Iya. Mungkin itu aja sih. Terus lo ada nggak sih sedikit tambahan buat sebelum kita menutup ini semua? Lo ada nggak sih tambahan buat masyarakat jaga kesehatannya bagaimana? Itu aja sih yang penting tuh benar-benar terapin apa yang pemerintah saranin, benar-benar jaga dirinya, benar-benar patuh lah. Kalau misalkan nggak memang harus untuk terpaksa keluar rumah ya bertahan dulu di rumah, jangan ikutin kemauan untuk egonya, untuk ngumpul-ngumpul dulu gitu. Kalau memang nggak perlu ya jangan keluar dulu, biar semakin cepat selesai kasus penurunan COVID ini, semakin cepat juga kan kita bisa ngumpul lagi gitu, bisa ketemu lagi, lebih nurunin ego kita buat ngumpul dulu lah, sabar dulu gitu beberapa waktu biar kita lebih cepat lagi untuk selesainya. Itu aja sih. Kalau lu? Oh jadi gitu ya. Nah kalau dari kita sih udah ya gitu aja kayak. Kalau lu, menurut lu gimana sarannya untuk masyarakat? Udah berinteraksi dengan baik, cukup baik. Semoga informasi yang kita berikan bisa bermanfaat bagi orang-orang di luar sana. Sekali lagi, jika ada salah-salah kata dari kami berdua, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan
dalam penyebutan apapun, informasi apapun itu, Gak, gue nggak jual Kita- masker, TJ yang jual masker. Hah? Untuk data COVID yang ada pada saat ini akan kami Ya. munculkan Nanti di kita tampilin. kami edit dulu video-video ini. Dari saya Tri Januardi dan teman saya Tiko, Sihotang, 19716 547. semuanya, thank you udah menonton.